Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat UB TV, kembali lagi bersama Mutiara Iman. Pada sesi kali ini akan membahas mengenai sorotan terhadap wanita dari sudut pandang Islam. Dewasa ini kita masih banyak didapati salah paham mengenai syariat Islam. Di antaranya menganggap Islam merendahkan martabat perempuan. Sebagaimana laki-laki, ternyata hak-hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Islam memberikan aturan untuk menjaga perempuan dari segala hal yang menodai kehormatannya dan merendahkan martabatnya. Bagai mutiara dalam karang di dasar lautan, Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terjaga. Di zaman modern ini, kaum wanita memiliki kebebasan yang bisa dibilang hampir sama layaknya pria. Kesetaraan gender mulai berlangsung sejak dulu, di mana banyak dari kaum wanita yang menuntut hak asasi mereka dalam mengenyam pendidikan dan pekerjaan. Mereka bebas memilih pekerjaan maupun pendidikan seperti yang mereka inginkan. Salah satu tokoh yang sangat dikagumi dalam perjuangannya untuk menjunjung martabat wanita adalah Raden Ajeng Kartini, atau yang lebih dikenal sebagai R.A. Kartini. Beliau adalah salah satu pahlawan wanita yang menjadi pelopor bagi wanita dalam menempuh pendidikan. Kegigihannya dalam perjuangan ini diabadikan sebagai Hari Kartini setiap tanggal 21 April setiap tahunnya. Selain tokoh dari Indonesia, tokoh wanita yang sangat dikenal dalam Islam adalah Siti Khadijah. Beliau merupakan wanita karir pertama dalam sejarah Islam. Beliau memiliki harta yang melimpah dari hasilnya berniaga dan kemudian menikahi Rasulullah SAW, di mana beliau merupakan wanita yang gigih dan dermawan. Beliau menyumbangkan hartanya demi menyebarluaskan agama Islam. Beliau juga masuk sebagai salah satu as-sabiqun al-awwalun atau golongan pertama yang masuk Islam. Dalam Islam sendiri, wanita memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hanya saja masih banyak sekali beredar isu-isu yang memojokkan Islam dalam hal kesetaraan gender. Adanya suatu isu ini mungkin saja menjadi salah satu akibat dari banyaknya peneliti outsider. Wanita pada hakikatnya memiliki kedudukan tinggi gala kedi dalam Islam. Mereka merupakan makhluk Allah yang dimuliakan. Dengan selebihnya, antara pria dan wanita, Islam tidak mengenal adanya diskriminasi. Perbedaan yang ada pada fungsi dan tugas yang dibebankan kepada masing-masing dari mereka. Hanya saja ada beberapa orang yang masih menjadikan hal ini sebagai salah satu bentuk diskriminasi. Sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan di segmen berikutnya. Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki maupun perempuan. Masing-masing memiliki kewajiban yang sama, hanya saja dalam proses menjalankannya saja yang sedikit berbeda. Islam sendiri mengajarkan bahwa betapa pentingnya sebuah keadilan. Namun,
keadilan yang dimaksud bukan berarti sama, melainkan adil dalam porsinya masing-masing. Anggapannya secara serius atau bisa juga dijabarkan sebagai wanita yang memiliki peran ganda sekaligus dalam rumah tangga dan pekerjaan. Dalam Islam pada zaman sekarang telah banyak wanita yang berkarir tidak hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga saja, seperti wanita yang berkarir dalam sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan masih banyak lagi telah banyak diampu oleh wanita-wanita di Indonesia pada saat ini. Kemudian kedudukan wanita dalam politik, mengenai kedudukan wanita sendiri dalam dunia politik masih menjadi perdebatan. Ada yang tidak memperbolehkan mereka memiliki hak-hak politiknya, ada juga yang memperbolehkannya. Dalam Islam sendiri, salah satu contoh pemimpin yang pernah ada yaitu Siti Aisyah. Beliau pernah memimpin perang Jamal atau yang seringkali disebut sebagai perang unta pada masa kekhalifahannya. Hukum diperbolehkan terjunnya wanita ke dalam bidang politik pada dasarnya diperbolehkan, asalkan memenuhi persyaratan sendiri. Kemudian wanita karir sudah ada sejak zaman dahulu, contohnya Siti Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar, dan masih banyak lagi. Secara umum, pandangan masyarakat terhadap wanita karir pada saat ini masih sangatlah sempit, terutama di daerah yang masih minim pendidikan. Mereka telah menentukan sendiri kodrat wanita sebagai ibu rumah tangga. Padahal, banyak dari mereka yang juga memiliki mimpi untuk dapat wanita memiliki kesetaraan maupun kedudukan yang sama dengan pria. Hanya saja terletak sedikit perbedaan dalam menjalankannya. Dalam mengerjakan sesuatu, seseorang dibatasi dengan hukum ataupun peraturan yang dibuat. Hal ini dilakukan demi menjaga agar semua tetap dalam kendali dan tidak berlebihan. Hukum yang digunakan juga bukan merupakan hukum asal kira, melainkan hukum yang berdasarkan syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Bentuk eksistensi wanita dalam kehidupan sosial dapat dilihat melalui beberapa bentuk, salah satunya muslimah sebagai wanita karir. Wanita karir merupakan wanita yang memiliki karir yang ada di dunia. Selain itu, mereka perlu untuk mempertanggungjawabkan dan menyeimbangkan semua kewajiban di samping kewajiban-kewajiban yang ada. Kemudian wanita berperan sebagai istri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, sehingga dari penggalan surat di atas dapat dijelaskan bahwa peran wanita sebagai istri adalah untuk menenangkan hati suaminya dan memberikan kasih sayang dalam kehidupannya. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan pada segmen berikutnya. Kemudian, eksistensi wanita dapat dilihat wanita sebagai seorang ibu. Pada hakikatnya, orang tua merupakan pendidik pertama dan yang paling utama dalam keluarga. Menurut Al-Ghazali, pendidikan pertama yang harus diajarkan adalah pendidikan agama. Dalam perjalanannya, seorang wanita memegang tanggung jawab lebih besar daripada seorang ayah. Sebagai seorang perempuan, mereka memiliki kodrat untuk melahirkan, merawat, serta mendidik anak-anak mereka kelak.
Peran untuk merawat dan mendidik sebenarnya tidak hanya untuk para istri saja, melainkan juga para suami. Hal ini dikarenakan anak merupakan kewajiban bersama yang dimiliki oleh orang tua. Selanjutnya adalah wanita sebagai anggota masyarakat. Dalam perannya kali ini, seorang wanita harus menjadi pengaruh baik bagi lingkungannya. Mereka berperan untuk menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak kebaikan dan menghindari berbuat ingkar. Seorang wanita harus mampu menjadi seorang contoh, baik itu bagi keluarganya maupun bagi orang lain. Seorang wanita juga harus mampu menjaga martabat keluarganya sendiri dan dirinya sendiri. Mereka harus mampu menjaga tutur kata dan tingkah laku mereka di lingkungan masyarakat. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita merupakan makhluk yang mulia. Dalam Islam sendiri, Islam tidak pernah membeda-bedakan antara wanita dan pria. Mereka memiliki derajat yang sama serta hak dan kewajiban masing-masing. Seorang pria layaknya seorang wanita juga sama memiliki hukum dan batasan dalam menjalankan sesuatu. Dalam perjalanannya, seorang wanita pada dasarnya memiliki 3 kewajiban. Di antaranya adalah kewajiban beribadah, menutup aurat, dan menjaga martabat. Semua kewajiban ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan hukum dan peraturan berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Sedangkan mengenai kedudukan seorang wanita ada 5, yaitu menjaga segala sesuatu yang dibuat tetap pada jalurnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian ada hukum wanita sebagai wanita karir, istri, anggota masyarakat, dan hukum. Hukum-hukum ini dibuat tidak untuk menjadikan adanya suatu diskriminasi, melainkan untuk adanya kesetaraan gender dalam masyarakat, baik itu dalam dunia maupun dalam Islam. Sekian untuk sesi Mutiara Iman pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.